Perkenalkan, nama saya Muhammad Henrykoto, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Anggika Wardani, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rifayah Madalimunte, kami dari kelompok 1. Pernah tidak kamu menemukan website atau aplikasi dengan tampilan yang buruk? Kesel kan? Kamu pasti jadi bingung dan sulit menggunakannya. Itulah mengapa sebuah website atau aplikasi perlu memperhatikan tampilan user interface. Namun, tahukah kamu apa itu user interface? Tenang saja, di video ini kamu akan temukan jawaban lengkapnya. Apa itu user interface? User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Analoginya bisa dijelaskan seperti ini. Misalnya kamu mengunjungi sebuah kampus. Kamu pasti akan melihat tampilan kampus tersebut. Kamu bisa melihat gedung-gedung kampus, letak gerbang utama, dan toilet. Nah, tampilan kampus yang kamu lihat itu adalah user interface atau UI. Tampilan UI ini diterapkan pada sistem operasi, aplikasi, website, maupun blog. Sebagai contoh, kamu pasti pernah melihat tampilan menu-menu aplikasi pada smartphone kamu. Jika kamu membuka aplikasi Google Play Store, kamu akan melihat tampilan seperti gambar berikut. Jadi, tampilan UI dirancang dengan desain beberapa aspek, mulai dari layout, gambar logo, pemilihan warna yang sesuai, tipografi yang mudah dibaca, dan hal lainnya untuk mempercantik tampilan. Nah, semua elemen yang memperindah tampilan tersebut termasuk dalam elemen UI. Tidak hanya UI pada aplikasi, tampilan UI pada sebuah halaman website harus menarik, seperti website Tokopedia, Niaga Hoster, dan masih banyak lagi. Setelah memahami apa itu user interface atau UI, mari kembali ke analogi rumah untuk mengetahui penting desain UI yang baik. Jika sebuah rumah dirancang sedemikian indah, pengunjung rumah tersebut tentu akan terkesan dengan tampilan rumah Anda. Sebaliknya, rumah yang tampak berantakan bisa membuat pengunjung ingin segera meninggalkan tempat tersebut. Begitu pula dengan aplikasi, website ataupun blog yang tidak memiliki UI yang baik. Pengguna bisa langsung meninggalkan produk kamu sebelum melihat keseluruhan isinya. Untuk lebih jelasnya, mari simak secara detail di bawah ini. 1. Memudahkan interaksi pengguna dengan produk. UI pada sebuah produk, baik aplikasi maupun website menjadi sangat penting karena dengan UI pengguna bisa berinteraksi dengan produk tersebut. Tampilan UI yang baik pastinya akan memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Jika interaksi pengguna berjalan baik, kebutuhan dan tujuan pengguna menggunakan produk dapat terpenuhi. Tidak sampai di situ, jika pengguna merasa puas, hal itu akan meningkatkan loyalitas pengguna. 2. Meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Desain UI yang dapat meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna hingga pada akhirnya bisa meningkatkan jumlah pengguna. Karena UI berfokus pada kepuasan, kesenangan pengguna, maka UI berperan penting dalam kesuksesan bisnis. UI yang baik juga akan membangun reputasi produk lebih baik. Itulah mengapa UI menjadi sangat penting pada setiap produk untuk menyukseskan bisnis. 3. Meningkatkan kualitas branding. Selain penting untuk interaksi dan pertumbuhan bisnis, tampilan UI juga bisa menjadi ciri khas sebuah produk. Sederhananya, kita bisa menyebutkan sebagai branding. Misalnya, website produk fashion, kuliner, dan teknologi. Contoh lainnya yaitu tampilan sistem operasi iOS dan Android. Desain UI seharusnya lebih dari sekedar visual yang cantik dan enak dipandang. Desain UI secara langsung akan mencerminkan nilai dan kualitas produk. Lalu apa saja tipe-tipe user interface? Setelah mengetahui karakteristiknya, Anda juga perlu tahu beberapa tipe dari UI. Secara umum, UI dikategorikan dalam 3 tipe utama, yaitu yang pertama Graphical User Interfaces, GUIs. Hal ini mengacu pada visual pada setiap device. User berinteraksi dengan aplikasi menggunakan representasi visual dalam layar. Ini adalah tipe UI yang paling umum. Desktop komputer dan aplikasi yang secara umum Anda gunakan adalah bertipe GUI. Yang kedua, Voice Control Interfaces, VOIs.
Saya memungkinkan user berinteraksi dengan aplikasi menggunakan sensor suara. Contohnya adalah fitur OK Google pada aplikasi Google. Yang ketiga, gesture-based interface. Pada tipe ini, user bisa berinteraksi dalam ruangan 3D. Contohnya adalah realitas maya di game VR. User interface sangat penting bagi produk digital Anda, baik aplikasi, website, maupun blog. Anda perlu memperhatikan tampilan UI produk untuk menyukseskan tujuan produk Anda. Jika Anda memiliki website, Anda perlu memperhatikan tampilan website Anda, terlebih Anda memiliki website toko online. Tampilan UI yang baik digadang-gadang sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis Anda. Selain itu, tampilan UI yang baik bisa menjadi branding toko online Anda. Dengan mempertimbangkan karakteristik user interface yang baik, website menarik impian Anda akan terwujud. Nah, di kelompok kami merancang sebuah sistem yang bernamakan aplikasi Sedekahku. Usulan ini diberikan oleh Khairuddin Hasibuan dan dibantu juga oleh saudara Khairuddin Hasibuan. Dan di aplikasi ini berfungsi sebagai sedekah yang bisa dibilang mempermudah kita untuk bersedekah. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana rancangan sistem tersebut oleh Pak Ahmad Dali Munte. Dengan aplikasi Sedekahku, kita dipermudahkan untuk bersedekah dan ada yang membutuhkan di sedekah itu. Di aplikasi Sedekahku memiliki halaman pendaftaran atau register untuk pengguna yang ingin membuat akun di aplikasi Sedekahku. Di halaman register ini, pengguna harus mengisi semua data yang dibutuhkan, seperti first name dan last name, kemudian email, kemudian password, kemudian confirm password. Setelah kita selesai melakukan pendaftaran, pengguna akan ke halaman login. Jika pengguna sudah memiliki akun Sedekahku, pengguna tidak perlu membuat akun lagi. Langsung saja ke halaman login. Di halaman login, pengguna memasukkan username ataupun email dan password pengguna. Setelah pengguna login di aplikasi Sedekahku, pengguna akan berada di halaman homepage. Di halaman homepage Sedekahku terdapat fitur-fitur seperti tabungan yang digunakan untuk bersedekah. Kemudian fitur telah menyumbang. Fitur tersebut hanya pengguna saja yang dapat melihat sumbangannya. Fitur add plus untuk menambahkan pertemanan, fitur membuat story, dan fitur galeri jika ingin menambahkan foto ataupun memasang foto tentang kepedulian dan lain-lain. Jika ingin bersedekah di aplikasi Sedekahku, ada fitur recommended untuk sedekah yang direkomendasikan. Kemudian, untuk tata cara pembayarannya, kita klik fitur recommended. Misal, banjir di desa hilir. Selanjutnya kita akan diarahkan ke menu pembayaran. Menu pembayarannya apa saja? Di aplikasi Sedekahku memiliki 4 fitur aplikasi pembayaran, yaitu OVO, Dana, GoPay, dan Link Aja. Dan kita juga bisa menyumbang dengan menggunakan saldo yang kita punya di Sedekahku. Dan tata cara top up saldo sudah dikasih tahu di aplikasi Sedekahku. Dan jangan lupa juga untuk klik love bagi yang sudah mendonasi ataupun yang tidak mendonasi, agar ratingnya naik dan juga agar semakin banyak yang bersedekah. Nah, seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.